sebagai pemateri kedua. Saya Muridatun Nabila sebagai pemateri ketiga. Saya Nurul Fajarina Komaria sebagai notulen. Dipersilakan pemateri pertama untuk menjelaskan. Sistem tanam paksa. Penduduk desa wajib menyerahkan hasil tanamannya kepada pemerintah kolonial melalui perantara, yaitu penguasa setempat. Setelah mendapat kritikan dari kaum humanis dan kaum demokrat di negeri Belanda dan di Hindia Belanda, akhirnya sistem tanam paksa dihapuskan pada 1890. Penggantinya adalah sistem ekonomi terbuka dengan menjadikan Indonesia sebagai tempat penanaman modal asing bagi para pengusaha dari berbagai negara. Dampak tanam paksa bagi rakyat Indonesia. Polioorganisasi mendapatkan kecaman dari Amerika Serikat. Akhirnya atas perjuangan Otto Iskandar Pinata dalam undang-undang tersebut dihapuskan oleh Belanda pada abad 20. Sementara itu, untuk mendukung program penanaman modal berat di Indonesia, pemerintah kolonial Belanda membangun irigasi, waduk-waduk, jalan raya, jalan kereta, dan pelabuhan-pelabuhan. Sistem tanam paksa yang menyesarakan rakyat. Pribumi, pengusaha pribumi yang modalnya kurang kalah bersaing dengan orang barat sehingga banyak yang membuktikan. Suasana seperti ini membuka pemisahan dengan cara baru dari negeri Indonesia. Jika pada masa sistem tanam paksa Indonesia dieksploitasi oleh negara Belanda, maka dalam sistem ekonomi terbuka Indonesia dieksploitasi oleh kaum swasta dan kapitalisme asing. Pada 1881, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan Koile Ordonance yang mengatur para kuli. Dengan aturan ini, kuli yang akan dikerjakan di Sumatera harus melalui kontrak kerja. Tidak boleh meninggalkan pekerjaan sebelum kontraknya habis. Bagi yang melarikan diri dikenakan hukuman berupa penales. Kerja paksa zaman penjajahan. Pada tahun 1899, seorang pengacara Belanda bernama Mr. C.Th. van Deventer mengusulkan gagasan perbaikan nasib kaum pribumi. Van Deventer memaparkan gagasannya dalam majalah De Gids. Van Deventer mengemukakan Erfurt atau hutang budi, yaitu hutang yang harus dilunasi untuk menjaga kehormatan. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada. Sebutkan sistem tanam paksa yang sengsarakan rakyat. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Indah. Pribumi, pengusaha pribumi yang modalnya kurang, kalah bersaing dengan orang barat sehingga banyak yang gulung tikar. Suasana seperti ini membuka pengisapan dengan cara baru dari negeri Indonesia. Jika pada masa sistem tanam paksa, Indonesia dieksploitasi oleh negara Belanda, maka dalam sistem ekonomi terbuka, Indonesia dieksploitasi oleh kaum swasta dan kapitalisme asing. Apakah jawaban kami bisa dipahami? Iya.